Coba bayangin deh, tahun 2007 Warren Buffett bikin taruhan $1 juta. Dan strateginya konyol banget. Tapi yang bikin penasaran, kok bisa menang telak ya? Oke, ini dia pertanyaan intinya. Gimana ceritanya sebuah strategi yang bisa dibilang bodoh, yang intinya cuma diam dan gak ngapa-ngapain, justru bisa ngalahin trader-trader paling pintar dan paling cepat di seluruh dunia? Ini paradoks yang akan kita bongkar sama-sama. Jadi begini aturannya, simple banget. Buffett, taruhan kalau reksadana indeks yang pasif bakal ngalahin sekelompok hedge fund yang dikelola aktif. Dan bener aja, tahun 2017 dia menang, dan menangnya telak banget. Ini bukti kalau kadang melakukan lebih sedikit itu justru hasilnya lebih banyak. Nah, ini bikin kita mikir lebih dalam soal dunia yang dilawan Buffett itu. Trader-trader yang sibuk jual beli tiap detik itu, mereka itu parasit yang nyuri duit orang biasa? Atau jangan-jangan mereka malah kayak lebah yang punya peran tersembunyi? Dulu, saya kira mereka parasit. Sampai akhirnya, saya nggak sengaja jadi salah satu dari mereka. Ceritanya dimulai di suatu malam pas lagi heboh-hebohnya gelembung kripto tahun 2017. Pengalaman ini benar-benar ngubah cara saya mandang pasar dan akhirnya bikin saya ngerti maksud dari taruhan Buffett. Jadi waktu itu saya lagi iseng aja nih nyobain bursa-bursa kripto baru yang masih kecil. Tiba-tiba saya lihat ada yang aneh. Harga Bitcoin di satu bursa $1.850, tapi di tempat lain udah $2.000. Wah, ini kan peluang gampang banget buat untung, pikir saya. Beli murah di sini, jual mahal di sana, gitu kan? Tapi ternyata pas saya coba beli, order saya nggak keisi-isi. Kenapa ya? Nah, disitulah saya nemu yang namanya order book. Ternyata ini tuh jantungnya setiap bursa. Bayangin aja kayak daftar pesanan. Satu sisi isinya orang yang mau beli, sisi lainnya orang yang mau jual. Biasanya kan di pasar yang sehat, dua sisi ini keisi semua. Tapi yang saya lihat di bursa kecil itu, wah gila sih. Sisi penjualnya benar-benar kosong melompong. Nggak ada satupun orang yang jual Bitcoin mau harganya berapapun. Oke, karena penasaran, saya iseng. Saya pindahin dikit Bitcoin saya ke bursa itu, terus coba pasang order jual. Jauh di atas harga pasar global yang $2.000. Saya coba aja pasang di 2.500. Dan klik, langsung laku. Saya baru aja dapat untung $50 dalam sekejap mata. Saya naikin terus harganya, dan tiap kali pasang order, langsung laku. Ternyata ada banyak order beli otomatis yang siap bayar harga berapapun yang ada. Dan saat itu, ya cuma order jual saya yang ada di sana. Saya tanpa sengaja udah menguasai pasar itu. Sambil setengah bercanda, saya pasang satu Bitcoin di harga $10.000 dan laku juga. Nah, setelah keuntungan gampang itu habis, saya nemu peluang lain, arbitrase. Jadi harga antar koin di bursa yang beda-beda itu sering nggak sinkron. Akhirnya kami bikin bot untuk ngelakuin persis kayak yang Anda lihat ini. Mulai dari dolar, beli Bitcoin, tuker ke Ethereum di bursa lain, terus jual Ethereumnya balik jadi dolar. Dan hasilnya, uang kita nambah, bener-bener lingkaran keuntungan yang sempurna. Nah, ini poin pentingnya. Waktu saya dan bot-bot lain saling bersaing buat cari untung dari harga yang gak efisien ini, kami itu sebenarnya lagi ngasih layanan loh. Kami bikin harga di semua pasar jadi lebih akurat, lebih stabil buat semua orang. Jadi, kesempatan saya yang hilang itu justru jadi keuntungan buat investor biasa. Apa yang saya temukan di dunia kripto yang liar itu, ternyata terjadi di seluruh sistem keuangan global, setiap hari. Nah, sekarang yuk kita lihat gambaran besarnya. Kita kenalan sama berbagai spesies trader, si lebah-lebah yang tersembunyi di pasar. Coba bayangin deh, semua harga di pasar itu seharusnya ada dalam keseimbangan yang sempurna. Nah, setiap kali ada harga yang meleset, kayak Bitcoin saya yang kemahalan itu, disitulah muncul peluang untung. Para trader, ya kayak lebah, langsung ngerubungin peluang itu. Dan aksi mereka inilah yang secara alami narik harga kembali ke tempat seharusnya. Trader-trader ini mainnya di rentang waktu yang beda banget. Ada Warren Buffett yang mikirnya puluhan tahun, fokus ke nilai asli perusahaan. Ada Paul Tudor Jones yang reaksinya per detik ngikutin berita dunia. Terus Jim Simons, wah, algoritmanya kerja dalam hitungan nanodetik, nyari pola matematis murni. Ini filosofi intinya Buffett yang dia dapat dari mentornya, Ben Graham. Idenya gini, kita harus tahu nilai asli sebuah perusahaan, terus cuekin aja kebisingan pasar setiap hari. Contoh paling pas itu waktu Buffett borong saham Coca-Cola di tahun 80-an. Orang lain lihatnya cuma perusahaan soda yang biasa aja. Tapi Buffett lihat potensi pertumbuhan global yang luar biasa. Tapi strategi jangka panjangnya Buffett itu nggak akan jalan kalau nggak ada trader jangka pendek kayak Paul Tudor Jones.
Merekalah yang nyuntikin informasi dari dunia nyata ke harga pasar. Merekalah si tuan pasar itu sendiri. Begitu ada data ekonomi baru atau kejadian geopolitik, mereka langsung bereaksi secepat kilat, memastikan harga itu selalu relevan sama kondisi terkini. Lalu trading makin canggih, pakai komputer. Algoritma mulai bisa deteksi hubungan yang lebih rumit. Contohnya, harga saham Coke dan Pepsi itu kan biasanya geraknya barengan. Nah, kalau hubungan itu tiba-tiba rusak, misalnya Coke ngeluarin produk gagal, algoritma bakal langsung beli saham Coke yang lagi anjlok sambil jual saham Pepsi. Taruhannya, hubungan normal mereka bakal balik lagi. Dan ini dia lebah paling canggih, Jim Simons. Dia ini seorang matematikawan jenius yang timnya isinya ilmuwan, bukan orang keuangan. Mereka pakai machine learning buat nemuin pola-pola tersembunyi yang nggak mungkin dilihat manusia. Misalnya, menghubungkan data cuaca di Paris dengan harga gandum di Chicago, atau pola awan dengan harga minyak. Gila kan? Oke, jadi sekarang kita tahu nih, ada pasukan trader super canggih yang kerja nonstop. Nah, kita balik lagi ke pertanyaan awal. Dengan semua lebah yang super sibuk ini, gimana ceritanya strategi nggak ngapa-ngapain justru bisa menang? Jawabannya ternyata simpel banget, datang dari seorang ekonom bernama William Sharpe. Dia bilang gini, lupain semua trader satu persatu. Coba bayangin kalau Anda bisa beli sepotong kecil dari semua saham yang ada di dunia. Nah, gabungan semua itu disebut portofolio pasar. Secara definisi, portofolio ini adalah performa rata-rata dari semua orang. Dan ini bagian jeniusnya. Investor pasif yang cuma pegang portofolio pasar ini, ya performanya bakal rata-rata. Sementara itu, semua investor aktif, para lebah yang sibuk itu, mereka kan terus-terusan jual beli. Artinya mereka bayar biaya transaksi, komisi, dan lain-lain. Jadi secara matematis, performa gabungan mereka juga rata-rata. Tapi harus dikurangi biaya-biaya tadi. Jadi dengan cuma diam aja, Anda dijamin ngalahin mayoritas dari mereka. Ide brilian ini kemudian diwujudkan oleh John Bogle dalam bentuk reksadana indeks yang bikin siapapun bisa membeli seluruh pasar dengan mudah. Dan hasilnya luar biasa banget. Supaya kita benar-benar paham seberapa dahsyat kekuatan ide ini, coba kita berandai-andai. Bayangin Anda balik ke tahun 1942, di tengah-tengah Perang Dunia Kedua. Anda cuma bikin satu keputusan investasi, menaruh $10.000 ke reksadana yang isinya semua saham di pasar AS. Nah, coba tebak, uang itu jadi berapa hari ini? Jawabannya, $51 juta. Dan ini semua didapat tanpa perlu ngapa-ngapain lagi. Nggak perlu analisa perusahaan, nggak perlu nebak-nebak pasar mau kemana. Cukup satu keputusan, beli, lalu lupakan. Jadi, ya ini kesimpulannya. Semua trader, para lebah yang sibuk itu, sebenarnya mereka semua kerja buat Anda. Mereka saling bersaing untuk bikin harga jadi adil, dan sebagai investor pasif, Anda dapat semua manfaatnya gratis. Ternyata, rahasia untuk menang di permainan paling canggih di muka bumi ini adalah dengan menolak untuk ikut bermain.